Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan Ada 5 peristiwa bersejarah menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mulai dari penculikan Soekarno-Hatta oleh sekelompok pemuda Rengas Dengklok sampai dengan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, berikut rangkuman dari Indozone. Suasana malam 15 Agustus 1945 sebelum peristiwa Rengas Dengklok. Kala itu tanggal 15 Agustus 1945 malam, kira-kira pukul 22 waktu Indonesia Barat, di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Sekelompok pemuda yang terdiri dari Sukarni, Vikana, Aidit, dan Chairul Saleh berdebat serius dengan Bung Karno mengenai proklamasi kemerdekaan. Para pemuda itu terus menuntut agar Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno menjawab, ia tidak bisa memutuskan itu sendiri, ia harus berunding dengan para tokoh lainnya. Bung Karno kemudian berunding dengan para tokoh, antara lain Muhammad Hatta, Soebarjo Iwa Kusuma Sumantri, Jojo Pranoto, dan Sudiro. Setelah berunding, Bung Hatta menyampaikan keputusan bahwa usul para pemuda tidak dapat diterima dengan alasan kurang perhitungan serta kemungkinan akan menimbulkan banyak korban jiwa. Para pemuda yang tidak terima kalau menyusun siasat untuk menculik Bung Karno dan Bung Hatta agar kedua tokoh itu tidak terus-menerus di bawah pengaruh Jepang. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus 1945 pukul 3 dini hari. Sehari menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh sekelompok pemuda Rengas Dengklok Karawang. Aksi penculikan ini untuk mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bung Karno tak punya pilihan lain kecuali mengikuti kehendak para pemuda. Setelah ada kesepakatan dengan sekelompok tua dan Laksamana Tadashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan proklamasi, maka Soekarno-Hatta dijemput kembali dari Rengas Dengklok. Ketiga, perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pasca peristiwa Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung Hatta tiba di Jakarta sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tanpa menunda, rombongan langsung menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda jelang tengah malam, rumusan teks proklamasi yang akan dibacakan esok harinya disusun. Skenario menuliskan konsep proklamasi pada secari kertas, sementara Hatta dan Ahmad Soebarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Naskah proklamasi yang sudah selesai dirumuskan itu kemudian diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman, Dr. Hermann Kandeler. Yang keempat, detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari menjelang subuh. Perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai disusun. Soekarno-Hatta dan Soebarjo menuju Sarambi Muka untuk menemui hadirin yang berkumpul menantikan hasil rumusan proklamasi. Didampingi Hatta, Soekarno berdiri di hadapan para hadirin membuka pertemuan dini hari itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno membacakan konsep teks proklamasi. Usai dibacakan, naskah proklamasi itu disarankan Soekarno agar sama-sama ditandatangani oleh para hadirin, baik golongan tua maupun muda. Usulan Soekarno ditantang oleh pihak pemuda yang tidak setuju jika tokoh-tokoh golongan tua ikut menandatangani naskah proklamasi. Akhirnya disepakati
Teks proklamasi ditandatangani Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Bung Hatta sempat berpesan agar para pemuda yang bekerja pada pers dan kantor-kantor berita segera memperbanyak naskah proklamasi, lalu menyebarkannya ke seluruh dunia. Kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 dipilih sebagai lokasi proklamasi. 3 pemuda yaitu Trimurti, Latif Hendraningrat, dan S. Suhut menjadi petugas pengibar bendera Sang Saka Merah Putih, hasil jahitan Ibu Fatmawati Soekarno. Setelah berbagai persiapan, Soekarno dengan suara mantap dan jelas mengucapkan pidato pendahuluan singkat sebelum membacakan teks proklamasi. Yang kelima, momentum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Peristiwa proklamasi yang telah dinanti-nanti dengan harap-harap cemas itu akhirnya terjadi juga pada jam 10 pagi waktu Jakarta tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pagi itu. Di hadapan para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan di hadapan ratusan pemuda, Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembacaan naskah proklamasi pun berlanjut dengan momentum pengibaran Sang Saka Merah Putih. Bendera pusaka hasil jahitan Ibu Negara pertama Republik Indonesia Fatmawati menandakan Indonesia telah merdeka. Usai pembacaan teks proklamasi, berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia pun menyebar ke Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Berita proklamasi secara bertahap menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia bergembira menyambut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah sejarah penting Indonesia merdeka. Merdeka, merdeka.